Banyak yang mau bekerja di sini. Terkecuali kamu mau pergi, silakan. Oke. Oke, kalau begitu, ya udah deh. Kita pergi dan angkat kaki. Ya udah silahkan. Berhenti! Ngapain Ibu Satpam? Aduh, capek banget. Aduh, hampir aja terlambat. Untung tinggal 1 menit lagi. Tapi untung karyawan di sini belum ada yang datang. Ini udah jam 7.59. Ternyata jauh juga ya kontrakanku ke kantor ini. Harusnya aku harus cari kontrakan yang lebih dekat dengan kantor ini, supaya aku tidak kesiangan. Pasti sekarang udah banyak karyawan yang masuk ke kantor. Untung aja aku gak telat-telat banget. Masih kurang 1 menit lagi. Aduh, kayaknya aku kesiangan deh. Aduh, udah jam berapa nih? Semoga aja aku nggak dimarahin kalau telat nih. Bentar dulu deh. Sekarang aku cek berkas dulu, siapa tahu ada yang ketinggalan tuh di rumah. Terus aku balik lagi. Waduh, bisa telat aku. Ini udah, ini ada. Syukur udah lengkap. Kalau sampai aku telat terus ketemu sama Bu Arum, wah, bisa aku dimarahin tuh. Soalnya Bu Arum itu kan cerewet orangnya. Aku harus cepat-cepat masuk. Aduh, nggak telat kan, Bu? Enggak, Mbak. Mbak kenapa? Habis lari maraton? Enggak, Bu. Takutnya saya telat. Untung aja saya masih belum telat tuh. Ya udah, Bu, silakan masuk. Ibu sepan baru ya di sini? Iya, Bu. Saya baru di sini. Oh iya, Ibu udah tahu sama Ibu Arum? Bu Arum? Enggak, Bu. Saya nggak kenal. Oh, berarti Bu Arum belum datang. Wah, alhamdulillah. Emangnya kenapa, Bu? Iya, soalnya dia itu cerewet, orangnya suka marah-marah. Apalagi kalau telat, wah bahaya banget, Bu. Bisa mati riwayat saya di sini. Emangnya Bu Arum di sini jabatannya sebagai apa ya, Bu? Kalau Bu Arum itu di sini manajer umum, Bu. Kalau saya cuma karyawan biasa. Kalau saya telat, wah dimarah-marahin terus, Bu, tiap hari. Emang Bu Arum semenakutkan itu ya, Bu? Menakutkan banget, Bu. Ibu nanti tahu sendiri deh, karyawan di sini itu takut semua sama Ibu Arum itu, Bu. Duh, kok saya juga ikutan takut ya, Bu? Semoga betah ya, Bu. Amankan mental Ibu. Saya masuk dulu ya. Iya udah, Bu. Semangat ya, Bu. Aku kok jadi penasaran ya dengan manajer umum di sini. Soalnya karyawan tadi tuh sangat takut dengan manajer umum. Siapa tadi namanya? Oh, Bu Arum. Dia bilang karyawan-karyawan di sini takut dengan Bu Arum. Ya udah, kita lihat aja seperti apa wujud asli dari Bu Arum itu. Duh, kenapa sih mobil aku tuh pakai mogok segala? Gara-gara mobil aku mogok, terpaksa deh aku harus ke pangkalan ojek. Kalau misalkan aku naik ojek, kan rambut aku jadi berantakan. Tapi mau gimana lagi, nggak mungkin kan kalau aku jalan kaki ke kantor. Duh. Mas, tunggu Mas. Ojek, Mbak. Waduh, kenapa ini motor ya? Mas, ojek ya? Iya, ojek, Mbak. Anterin saya ya ke kantor Cahaya Berkah. Kantor saya Berkah. Di Jalan Flamboyan nomor 24. Oke, siap. Mas beneran ojek? Iya, bener, Mbak. Saya ojek, Mbak. Masa iya Mbak gak lihat muka saya ini? Ya udah anterin saya cepetan. Bentar dulu, Mbak. Saya mau ngidupin motor saya, Mbak. Ya udah cepetan. Bentar, ngapa, Mbak? Kenapa ini motornya? Lama banget sih. Nah, sip, alhamdulillah, hidup. Naik ya. Naik, sini.
Mas, tunggu Mas. Yaudah yuk. Gak ada motor kan, Mbak? Berangkat, bismillah. Berangkat. Duh, mati lagi. Kiri, Mbak. Iya, iya. Sini. Iya, Mas. Ya ampun. Mas, Mas. Duh. Kenapa motor ya? Kok bisa mati sih? Saya gak tahu, Mbak. Kan yang mati motor saya, bukan Ya saya. udah, kalau gitu aku tuh jalan kaki aja daripada nunggu motor kamu yang mati. Uangnya mana? Minta uang. Sampai dari ujung sana ke ujung sana sampai ke sini. Gak Ya, mau bayar. aku tuh nggak mau tahu. Yang penting aku tuh nggak mau bayar karena kamu tuh nggak bisa menyampaikan aku sampai tujuan. Saya gak mau tahu juga lah, Pak. Sudah. Apes banget aku hari ini. Mana naik ojek, mati juga sepedanya. Aduh, ya ampun. Gini ya, rasanya jalan kaki. Mana kaki aku pegel-pegel lagi. Aduh. Bu. Duh. Ibu mau masuk ke dalam. Nggak boleh ya, Bu. Kan Ibu sudah telat. Ini sudah jam berapa? Lihat nih, Bu. Jangan halangi saya buat masuk ke kantor ini, paham? Bu, Kamu tuh gimana sih? Sakit tahu telinga aku? Bu, saya di sini cuma ngejalanin aturan yang ada di kantor ini. Karyawan manapun yang telat datang ke kantor ini itu dilarang masuk, Bu. Ibu harus memakai surat izin dulu. Surat izin? Iya, surat izin. Surat izin kepada manajer di sini, Bu. Kamu belum tahu siapa saya? Belum? Mau kenalan, Bu? Gak usah so asik gitu ya. Permisi, saya mau masuk. Bu, nggak bisa, Bu. Nggak bisa masuk. Nanti kalau saya mengizinkan Ibu masuk, yang ada saya yang dimarahin sama atasan. Saya itu sudah baca aturan yang ada di kantor ini. Karyawan manapun yang telat dilarang masuk. Apalagi telatnya 1 jam, itu dilarang masuk. Kalau Ibu kan masih telat setengah jam, jadi Ibu masih bisa meminta surat izin. Berani ya kamu ngomong seperti itu sama saya? Kamu tahu nggak siapa yang membuat peraturan itu? Yang membuat peraturan itu adalah saya. Hah? Justru itu, Bu. Kan Ibu nih yang bikin peraturannya. Tapi kenapa Ibu sendiri ya yang melanggar? Dijaga ya ucapan kamu. Berani-beraninya ya seorang satpam yang masih baru bekerja di sini membentak saya seperti itu. Maaf banget ya, Bu. Saya di sini cuma menjalani tugas saya. Kamu belum tahu siapa saya di sini, ha? Saya itu manajer umum di kantor ini. Jadi siapapun yang ada di kantor ini itu tunduk terhadap saya. Permisi, saya mau masuk. Bu, walaupun Ibu manajer umum di kantor ini, yang namanya terlambat ya tetap terlambat, Bu. Saya ini di sini harus profesional jadi satpam, Bu. Yang namanya terlambat kan tetap terlambat, Bu. Asal kamu tahu ya, aku itu bisa memecat kamu sekarang juga. Jadi tolong jangan halangi saya buat masuk. Mau kamu saya pecat sekarang juga, hah? Enggak, Bu. Makanya jangan sok berani sama saya. Oh, jadi Ibu itu yang dimaksud dengan Bu Tata. Siapa namanya? Bu Arum, manajer umum di kantor ini. Galak juga ya ternyata. Dia juga semena-mena dengan jabatan dia. Mentang-mentang jabatannya tinggi, dia seenaknya di kantor ini. Terlambat, saya yang bikin aturan. Ini, itu. Aduh, juga ikutan pusing aku. Semoga aja bentar lagi gak ada karyawan yang telat lagi. Pusing jadinya mikirin karyawan-karyawan di kantor ini yang terlambat. Waduh, ini kok bahan-bahan kurang semua sih. Ini gimana nih? Kalau semisal terus-terusan seperti ini, hari ini aja, kalau bahan-bahan tidak ada, bakalan berpengaruh banget nih terhadap kinerja pembangunan. Kalau semisal bahan-bahan tidak ada, maka pembangunan kan bakalan terhenti untuk sementara. Sedangkan kita membutuhkan waktu yang sangat cepat untuk menyelesaikan pembangunan ini. Kalau semisal pembangunan masih belum selesai, kita bakalan rugi dan kita bakalan dimarahin nih.
Kalau semisal kita dimarahin, kita bakalan kena marah semua, kena imbasnya semua. Contohnya seperti aku nih, kalau aku bisa dipecat, karyawan-karyawan yang lain bisa diberhentikan. Gimana ini ya? Kalau bahan-bahan terus-terusan ngadet seperti ini kan menunda pekerjaan. Secara biaya operasionalnya itu sangat mahal. Tapi kalau begini caranya, bagaimana ini cepat selesai? Secara perusahaan juga memberikan batas waktu terhadap kita. Terus siapa yang mau disalahkan jika seperti ini? Ini nggak bisa nih. Ujung-ujungnya pasti aku dan pekerja-pekerja di sini yang akan disalahkan. Lebih baik sekarang aku harus protes kepada pemborongnya. Biar pekerjaan kita udah selesai gitu, biar cepat selesai. Kalau kayak gini masih banyak nih, butuh waktu berapa lama lagi nih biar cepat selesai. Aku harus temuin si Adi. Aku harus konsultasi sama dia, apa bahan-bahannya sudah datang atau belum. Bingung kalau seperti ini. Kebetulan ketemu sama Pak Adi. Iya Pak. Gimana Pak Adi? Bahan-bahan Pak? Iya, itu kanlah masalah pokok kita Pak Adi. Kalau kita bahan-bahan kita terlambat seperti ini, bagaimana pekerjaan kita selesai-selesai? Iya Pak, saya juga bingung Pak. Kalau seperti ini, kita juga yang terkena imbasnya Pak. Ya kan pasti ujung-ujungnya kita yang bakal kena masalah Pak Adi. Bener, kita Pak. Nanti dikira nggak becus mengerjakan ini semua. Ya tapi apalah daya, jika seperti ini bahannya terus telat sampai, kita itu harus bertindak Pak Adi. Kita harus datengin pemborong, kita akan protes terhadap mereka. Bener Pak, kalau begitu saya setuju Pak. Kita berangkat sekarang Pak Adi, jangan ditunda-tunda lagi. Baik, kalau ditunda-tunda lagi, waktu itu sangat berharga Pak Adi. Iya Pak, kita kan ada target juga Pak, target waktu. Ya mereka mana mau tahu Pak Adi tentang kesulitan kita di lapangan. Mereka taunya cuma duduk nyantai di bawah AC. Bener Pak. Kita panas-panasan seperti ini. Dan lagi bahan-bahan sering terlambat seperti ini. Iya Pak, yang kemudian hari nih Pak, kita juga yang bakalan kena Pak. Kunci motorku mana ya? Tadi aku taruh sini. Di saya Pak. Kamu gak bilang dari tadi. Tadi ada di sini Pak. Takut ada orang yang ngambil Pak, jadi saya ambil Pak. Ya udah, langsung berangkat. Iya Pak. Ada apa Mbak? Jangan masuk Mas, kan Mas di sini karyawan ya? Iyalah Mbak, saya itu bukan karyawan biasa. Saya itu manajer keuangan di sini. Jadi saya itu kalau tidak masuk, wah gimana caranya saya mau mencairkan bayarannya karyawan di sini? Pak manajer. Iya, saya itu manajer keuangan di sini. Kalau saya tidak boleh masuk, wah hanya sapam baru ya. Perkenalkan Ibu Sapam yang cantik, saya Firhadi Gunawan selaku manajer keuangan. Iya, saya Meli Pak. Aduh. Wah, kurang ngajar kamu ya Mbak. Kamu sudah berani terhadap manajernya sendiri. Ingat, profesi kamu hanya jadi sapam ya, penjaga gerbang kantor di perusahaan ini ya. Tapi Pak manajer, kan Bapak terlambat, jadi semua karyawan di sini yang terlambat itu harus meminta surat izin. Saya sudah membaca semua peraturan yang ada di kantor ini. Iya, itu aturan untuk karyawan biasa. Terkecuali seorang manajer. Seorang sapam itu apa?
kerjanya kalau malam tidur dan pastinya datangnya pagi kalau kerja. Kalau saya jadi orang sukses itu nggak enak, Mbak. Aku tidur minimal jam 2 pagi, Mbak. Jadi tolong kamu itu gak usah memperlambat pekerjaan diri saya. Kalau tidak aku bisa memberhentikan kamu sekarang juga. Buka. Sekarang juga dibuka. Apanya, Pak? Gerbangnya. Oh, gerbangnya. Iya. Saya kan profesional, Pak. Kalau ada yang terlambat itu kan harus meminta surat izin. Iya, saya tahu. Enggak, Pak. Saya nggak perlu disogok. Saya hanya menjalankan tugas sesuai perintah di kantor ini. Saya itu kan kerjanya harus profesional. GR banget, siapa yang mau ngasih terhadap kamu uang? Nih, aku mau ngasih kartu seorang manajer keuangan. Biar kamu percaya. Mau kamu digaji? Mau kamu dikerja tanpa gaji? Sampai salah ngomong aku. Ini efek panas nih, Mbak. Pak, Hah? jangan dibuka, Pak. Buka, Mbak. Jangan, Pak. Mau dibuka enggak? Atau enggak aku pecat sekarang kamu? Pak, Buka, Mbak. Buka, Mbak. Nah, sebentar lagi aku kasih bonus terhadap kamu. Pak. Udah aku tambahin gaji kamu. Nah, gitu dong. Nggak boleh mencegat pekerjaan orang. Pak, hati-hati Pak. Dari tadi ngebut terus Pak. Barusan saya lihat ada Pak Vero di sini. Bu Sapam, barusan saya lihat ada Pak Vero di sini ya, betul? Iya, Pak. Terus Benar. kemana Pak Vero? Di dalam masuk. Oh, ya sudah. Sebentar, Pak. Ada apa lagi Bu Sapam? Ada kepentingan apa ya Bapak datang ke sini? Kepentingan saya ini kepentingan yang sangat darurat Bu Sapam. Saya harus bertemu dengan Pak Vero sebagai manajer keuangan di sini. Ini sangat penting bagi kami dan bagi seluruh pekerja konstruksi semuanya. Oh, jadi Bapak pekerja kantor ini juga? Saya bukan pekerja di kantor ini, Mbak. Saya sudah bilang, saya ini pekerja konstruksi. Iya, Paham? Paham, tapi Bapak sudah ada janji dengan Pak Vero? Waduh, lama Pak. Saya terobos aja ya Pak. Bu Sapam, dengerin baik-baik ya Bu Sapam. Kalau saya harus buat janji terlebih dahulu, bagaimana pekerjaan saya cepat selesai Bu Sapam. Dan lagi Bu Sapam, dengerin baik-baik. Para pekerja di konstruksi lagi nungguin bahan-bahan yang masih belum datang-datang juga. Kendala pembayaran dari kantor ini. Seharusnya Pak Vero ini harus bertanggung jawab bagi kita para pekerja konstruksi. Loh, ngapain saya curhat sama Bu Sapam ya? Bu Sapam nggak kira ngerti dengan masalah kita. Bukain Bu. Udah Tapi Bu. bentar Pak, sabar. Saya di sini kerja tuh dengan profesional Pak. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang seperti Bapak ini masuk ke dalam kantor sembarangan. Sini Bu Sapam, sini. Bu Sapam, walaupun saya cerita panjang lebar tentang masalah kita di lapangan, Ibu Sapam tidak akan bisa membantu. Kalau Ibu Sapam menghalangi kita masuk ke dalam, itu namanya Bu Sapam menghalangi pekerjaan kita, menghalangi pekerjaan 100 orang di tempat konstruksi. Ngerti Bu Sapam? Pak, Assalamualaikum Bu. aduh, Pak jangan masuk sembarangan dong Pak. Wah, enak banget ya kerjaan aku. Tinggal nyuruh-nyuruh, selesai. Rum, Apaan? ini kita harus cepat-cepat melancarkan rencana supaya pembangunan konstruksi itu bisa kita dapatkan. Gimana caranya, Rum? Supaya kita tidak ketahuan. Ini sudah ada di ujung tanduk, Rum. Karena aku sudah bilang sama kamu, kamu tuh seharusnya mikir gimana caranya. Kok bisa nanya sama aku sih? Ya jangan gitu juga dong. Kita harus kerjasama, Rum. Kamu tahu, aku sebagai manajer keuangan itu terbatas, Rum. Tidak terlalu banyak gerak, tapi menghasilkan. Nah, sedangkan kamu, Rum, kamu kan sebagai manajer umum, manajer yang menguasai semua manajer. Jadi, kamu itu memiliki hak veto. Tahu veto? Kamu
kamu tuh jangan keras-keras ya ngomong seperti itu. Entar kalau karyawan lain denger, gimana? Udah lagi rapat di sebelah. Kamu dengar nggak aku yang Iya, menjelaskan? aku tuh dengar. Kamu pikir gampang, seenaknya gitu, tinggal perintah-perintah. Loh. Siapa, Rum? Ya kamu yang keluar. Takut aku, Rum. Silakan masuk. Permisi, Pak. Ya, ngapain? Kepentingan kamu datang ke Ibu Arum? Mau menyerahkan proposal. Coba saya lihat. Itu proposal yang Ibu minta kemarin. Rum, suruh pergi dia, Rum. Penting. Cepetan. Kerja yang bagus. Ya udah, Bener, Bu. benar. Silahkan pergi. Oh iya, kalau gitu, Bu. Permisi. Iya. Permisi, Pak. Ya, tutup pintunya. Iya. Rum, kayaknya yang barusan itu mencurigakan. Pasti mendengar omongan kita. Enggak apanya. Barusan kita ngomong, dia malah mengketok pintu. Pak Vero, keluar kamu. Pak Vero, keluar. Siapa sih? Pak Vero, ada yang nyariin Bapak di luar. Siapa yang berani ngomong urak-urakan memanggil saya? Kurang tahu, Pak. Coba aja Pak Vero keluar. Soalnya dia bikin keributan di lobi, Pak. Wah, kurang ajar banget nih. Nggak sopan banget ya. Ya udah, aku bakalan ke depan. Jaga Bu Arum ya. Iya, baik, Pak. Tah, sini kamu. Siapa tadi yang manggil Pak Vero? Kurang tahu, Bu. Kalau dilihat dari penampilannya dari proyek deh. Proyek? Iya. Wah, ini tuh nggak bisa dibiarin. Permisi. Tah, lain kali kacamata kamu tuh kalau sudah ada di kantor dibuka. Iya, baik, Bu. Kamu pikir di sini tuh pantai? Baik, Bu. Pokoknya sebentar lagi jika Pak Vero sudah datang, kita harus benar-benar mengambil hak kita Ada apa rame-rame? Pak Vero, Urak-urakan di kantor ini. Iya Pak Vero, kita tidak akan melakukan hal seperti ini jika Pak Vero tidak mempunyai keterlambatan keuangan untuk bahan-bahan untuk konstruksi Pak Vero. Benar, Pak. Kalian itu tidak mengerti dengan perusahaan kantor yang sekarang terjadi. Memang ada apa Pak? Ada masalah apa di kantor ini Pak? Justru itu, diam. Saya akan memperjelaskan terhadap kalian. Kalian hanya pekerja lapangan, ya. Kalian nggak tahu. Saya akan memberikan uang terhadap kalian jika uang dari atasan itu sudah cair. Saya akan manajer cuma. Saya selaku pekerja juga di sini. Iya. Jadi tolong kerjasamanya. Kalian hanya petugas konstruksi aja. Jadi kalian pikirkan pekerjaannya yang benar. Nanti uang akan menyusul. Pak, santai. kita mau kerja gimana Pak? Jika bahan-bahannya tidak ada Pak. Pak, tolong Pak, kasihani kami. Kami memang pekerja di lapangan Pak, pegawai konstruksi Bapak. Tapi Pak, Diam. tolong Pak, kasihani kami. Kita udah panas-panasan tapi bahannya nggak ada Pak. Kamu mau dikasihani sedangkan kalian berdua tidak mengkasihani saya. Tapi ini kewajiban Bapak sebagai manajer keuangan. Makanya kalau punya telinga itu dipakai dengan benar. Coba Bapak lihat. Nih Pak, lihat Pak. Tuh, barang-barangnya kosong semua Pak. Kosong Ada, Pak. Nih. Ini sering keterlambatan Pak. Iya. Ada, Pak. Oh, langsung bertemu dengan Ibu Arum. Ibu Arum, gini Ibu Arum. Di bagian lapangan konstruksi Bu Arum, bahan-bahan ini sudah banyak yang kosong Bu Arum. Kita sebagai kuli konstruksinya Bu Arum, kita juga bingung mau kerja apa. Nanti ujung-ujungnya kita juga yang disalahkan karena keterlambatan pembangunan. Kalian bisa nggak sih nggak usah keluar-keluar di sini? Kamu tahu kan kalau di sini tuh kantor? Iya saya tahu Bu. Tapi mau bagaimana lagi Bu? Semua pekerja sudah mengeluh Bu. Ini bagaimana? Ya bisa kan bicara secara baik-baik. Bu Arum. Nah, jadi tolong yang sabar Bu, tenangkan hati Ibu ya. Jangan marah-marah Bu. Saya sudah memperjelaskan terhadap Ibu. Ya sudah memang saya lihat. Uangnya kan belum cair dari atasan Bu. Bener kan Bu? Iya benar. Nah, jadi gini, kalian harus mendengarkan telinganya. Uang dari atasan belum cair. Atasan lagi banyak masalah. Meskipun Ibu Arum, manajer umum,
Ibu Arum tidak bisa bertindak semena-mena. Pak, tapi ini kan perjanjian, Pak. Kalau semisal kita tidak menyelesaikan... Diam ya, diam helm kuning. Waduh, Pak. Kamu hanya memikirkan pekerjaan kamu, tapi kamu tidak tahu masalah atasan kita. Kakak ngapain di sini? Udah, lebih baik kalian balik lagi ke sana. Ya nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Pak, ini sudah perjanjian Pak. Kita pakai sistem borongan Pak. Kalau kita tertunda-tunda seperti ini Pak, kita akan yang rugi waktu Pak. Bapak sih enak Pak nyantai-nyantai Pak di ruangan ber-AC, kita panas-panasan Pak di lokasi konstruksi Pak. Kalau kalian tetap memaksa, lebih baik kalian berhenti aja. Oke. Banyak yang bekerja, yang mau bekerja di perusahaan ini. Ya. Saya yakin Pak, jika saya berhenti dari konstruksi itu Pak, pemborong yang lain tidak akan ada yang berani masuk ke dalam konstruksi itu. Emangnya diri kamu itu siapa? Berani-beraninya mengancam saya seperti itu, ha? Tapi semua para pemborong sudah mengenal saya, kinerja saya yaitu yang baik. Jika saya berhenti dari konstruksi, berarti pekerjaan itu tidak baik. Mas kalau punya masalah jangan bawa kakak saya. Kakak saya ini butuh pekerjaan, Mas. Nah, siapa bener. Kakak kamu? Ini. Adik kamu? Iya, Per. Jadi gini, manusia biru, kamu kayak orang yang paling hebat aja ya. Kamu hanya pekerja konstruksi. Jadi jangan pernah mengancam sesekali dari ibu manajer umum serta manajer keuangan. Ingat, kalau kamu tanpa manajer keuangan, kamu bisa makan apa? Baiklah kalau begitu ceritanya. Saya akan menarik semua para pekerja untuk pulang dari lahan konstruksi. Silahkan. Lebih baik kamu angkat kaki, lebih bagus. Ya udah, Di. Banyak yang mau bekerja di sini. Terkecuali kamu mau pergi, silahkan. Oke, kalau begitu, ya udah Di. Kita pergi dan angkat kaki. Ya udah, silahkan. Berhenti. Ngapain Ibu Sapam? Ada apa lagi Bu Sapam? Kamu juga berani-beraninya ya kamu memberhentikan orang ini. Jadi seperti ini kelakuan kamu sebagai manajer umum di kantor saya. Memang diri kamu tuh siapa? Kamu di sini cuma seorang satpam. Jadi jangan berani-beraninya ikut Aku campur. CEO di kantor ini. Kamu pikir kita tuh percaya gitu aja dengan omongan kamu yang seperti itu? Bu, Ibu Sapam, ini kan sudah siang. Jadi tolong Bu, cuci muka dulu biar sadar. Baju Ibu nih security ya. Gak usah menakut-nakuti manajer serta manajer umum Bu. Loh, saya kan di sini ngomong apa adanya. Ya, saya juga tahu kalau kantor ini ada kecurangan, makanya saya datang ke sini. Bu Arum, siapa CEO-nya Bu Arum? Katanya kenal. Telepon aja. Ya udah, telepon aja. Awas ya kamu. Bu, disuruh telepon malah kabur. Tenang. Dia lagi ngambil handphone. Ini ada apa sih sebenarnya? Kalau nggak ada keperluan lagi, saya akan angkat kaki dan seluruh para pekerja akan... Sebentar, saya akan menyelesaikan semua masalah yang ada di kantor ini. Telepon cepetan, Bu Arum. Nyampe udah Bu Arum. Udah nyampe handphonenya. Masukkan teleponnya. Masuk Bu. Udah tahu sekarang saya siapa? Tahu Bu. Kenapa Bu Arum nggak Terus bilang? jelaskan ke saya kenapa di kantor ini ada kecurangan. Jadi udah kumpul semua. Jadi saya hanya mengikuti manajer umum Bu. Bu, untuk mendapatkan uang separuh itu diambil untuk pribadi Bu. Saya akan jelaskan dari pihak proyek konstruksi ya Bu. Di lapangan Bu, semua bahan-bahan di proyek konstruksi ini datangnya terlambat Bu. Dan juga Bu, para gaji para karyawan. Gak usah dijelasin, saya sudah tahu semuanya. Jadi, mulai manajer sekarang umum. kalian berdua itu tidak ada alasan lagi untuk tetap berada di kantor ini. Maksudnya, Bu? Kamu masih tanya maksudnya? Maksudnya kamu itu dipecat? Hah? Bu, tapi saya hanya mengikuti aturan. Tapi sama aja kamu itu juga melakukan kecurangan yang ada di kantor ini. Aduh. Terus saya, Bu. Adik saya, Bu. Jangan, Bu. Kasihan, Bu. Pokoknya saya udah gak mau lihat muka kalian berdua lagi. Pergi dari kantor ini sekarang juga, detik ini juga. Iya, Bu. Iya Bu. Misi, maafin saya Bu. Minta tolong lah Bu. Udah, cepat pergi dari kantor ini sekarang.
Puas kalian. Itu kesalahan kamu sendiri. Masih marah-marah ke karyawan saya? Bu, jika memang benar kalau ibu CEO di kantor ini, kenapa ibu berpakaian sapam seperti ini? Dan bagaimana keberlanjutan proyek konstruksi ini, Bu? Saya menyamar seperti sapam seperti ini itu supaya saya tahu gimana sifat dan watak karyawan yang ada di kantor saya. Dan untuk masalah apa tadi? Proyek konstruksi ini, Bu. Proyeknya nanti saya ajukan ke bagian penanganan yang baru. Baik kalau begitu, Bu. Saya mohon dipercepat ya, Bu. Soalnya para pekerja sudah resah, Bu. Kalau para pekerja bulan ini tidak mendapatkan gaji lagi, mereka mungkin akan pulang kampung atau enggak berhenti. Saya akan usahakan secepatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya sudah kalau begitu, Bu. Saya permisi dulu, saya mau balik ke lapangan dulu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, mari, Bu. Permisi ya, Bu. Ini, Bu. Laporannya, Bu. Terima kasih. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.